Guys, ini adalah jawaban pertama saya atas suatu pertanyaan di Instagram. Saya bertanya, apa sih yang nggak ngebuat kamu nggak confident untuk berpikir untuk menembus remote work? Yang beberapa kali perulangan adalah bahasa Inggris. Oke, kita akan bahas sejauh mana sih kamu bisa atau sejauh apa sih bahasa Inggris kamu harus kuasai untuk nembus remote work. Dan gampangnya adalah jangan jadikan itu sebagai halangan. Kenapa? Kita coba di sini. Oke, jadi saya akan jelaskan bahwasanya bahasa Inggris yang dipakai di remote work itu kamu nggak mesti seorang ahli bahasa yang punya skor TOEFL, TOE, EFL. Kamu mikirnya kan kalau bahasa Inggris bahkan ya kalau kamu sudah pernah tahu jenjang orang dapat beasiswa di kuliah itu ada persyaratan TOEFL menjadi dosen, syarat TOEFL 550 misalnya, atau mau nembus suatu apa beasiswa TOEFL-nya 550 atau 500. Ini ngebuat mostly kita nggak confident nih nembus remote work itu kan pakai bahasa Inggris ya, berarti saya harus uh, jago dong bahasa Inggrisnya. Enggak. Kasus terkeren adalah kamu menjadi sarjana Google Translate SGT. Maksudnya apa? Jadi sarjana Google Translate itu maksudnya adalah kamu sebenarnya nggak ngerti bahasa Inggris, tapi kamu menggunakan tool ini dan itu fine banget. Contoh ya, saya akan ngebuka email saya yang bahasa Inggris dan saya akan copy paste agar kalian bisa tahu gimana sih sebenarnya proses Google Translate itu terjadi. Oke, saya pause dulu agar info sensitifnya nggak. Oke, saya tunjukkan ini aja. Saya coba agar nggak muncul email orang ya. Jadi ini adalah email yang saya dapatkan setelah saya lolos interview dan testing segala macam untuk suatu pekerjaan remote work ke perusahaan Kanada. Ini di luar Upwork sehingga dia langsung ke perusahaan. Kalian bisa, saya akan nge-push kalian untuk dapat juga job level seperti ini. Tapi itu nanti aja. Yang ingin saya sampaikan adalah bahasa Inggris itu kamu paham nggak? Misal kamu nggak paham nih, ada hal-hal yang kamu nggak pahamin. Apa artinya afik? Misalnya kamu nggak ngerti kan, misalnya ya udah. Kalau kamu nggak paham bahasa Inggris ya copy paste aja. Sorry. uh, Copy paste aja. Oke. Ini kamu copy. Sorry. Kadang-kadang cupu ya, ngapain saya juga tahu pakai kok cara seperti ini. Nah, saya ingin ngebuat kalian itu confident, itu masalahnya. Oke, kemudian kamu uh, paste aja. Translate from English ya, oke, ke Indonesian. Saya mengirimkan salinan kontrak Anda untuk ditinjau. Jika semuanya baik-baik saja, Anda dapat membubuhkan tanda tangan dan mengirimkannya kembali kepada saya. Berarti Afik itu membubuhkan. Anda dapat menggunakan akun gratis dari, nah, oke, right. Kalian bisa nggak paham seperti ini? Yaitu kamu benar-benar nggak perlu khawatir tentang bahasa Inggris, karena ada Google Translate. Dan itu work kapan aja. Asalkan komunikasinya berupa teks, ya kan? Asalkan komunikasinya berupa teks, kalian nggak usah khawatir. Biasa aja kita copy paste kan juga ini kan email kan, jadi kan jawaban pertanyaannya bisa nggak instan. Tapi tantangannya adalah, kok gimana kalau ini chat? Chat itu kan harus cepat jawabnya kan? Ya sudah kan kamu tinggal cepat copy paste, copy ke sebelah. Oh dia bilang seperti ini. Kemudian kalau kamu mau membalas, jangan sok-sokan sorry saya kasih tanda petik ya, jangan sok-sokan tulis dalam bahasa Inggris. Ya jangan, kalau kamu gak confident jangan. Kamu tulis aja dalam bahasa Indonesia jawabanmu. Ini kan dia bilang, aku ngirimkan kontrak ya. Ya sudah, ini sebenarnya thank you juga bisa. Misalnya gini, cuman kalau kamu membuat teks dalam bahasa Indonesia yang akan kamu translate ke bahasa Inggris, kamu harus nuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, makasih ya, ya sebaiknya jangan. Kamu tulis saja, terima kasih Vanessa. Vanessa, saya akan segera menandatanganinya dan mengirimkannya kembali. Thanks. Terima kasih. Thanks betul ya. Thanks gitu ya. Thanks Eko misalnya. Thanks Vanessa, I'll send it right away and send it back. Oke, kamu copy. Udah kamu copy, ya sudah kamu reply dong. Ini kamu reply. Ada email aduh. Ya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman.
Jadi kamu benar-benar bisa mengabaikan ketidakmampuanmu dalam bahasa Inggris selama komunikasinya via chat, kamu bisa menggunakan Google Translate. Nah, kemudian kamu berpikir, nanti kalau komunikasinya butuh ngobrol gimana? Pertama, kalau kamu saat itu belum confident dalam ngobrol, jangan maksa. Jangan maksa, itu malah berbahaya. Karena dia akan kaget, oh ternyata kamu nggak bisa bahasa Inggris, seperti itu. Kalau dia minta seperti itu, kamu langsung bilang aja. Misalnya ini Vanessa ya, misalnya Vanessa bilang, "Hai Eko, can we do the interview tomorrow using Google Meet?" Misalnya seperti itu. Kamu bisa bilang seperti ini, "I'm sorry Vanessa, I'm not that confident in using English as a spoken language. Can we just do this using chat-based communication?" Itu bisa. Tapi kemungkinan kamu ini akan masalah, karena perusahaan-perusahaan seperti itu yang ke perusahaan langsung, itu biasanya dia butuh komunikasi dalam bahasa Inggris face to face. Dengan Skype, Google Meet, atau Zoom yang lagi happening ya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini kemungkinan dia akan, maaf, I'm sorry Eko, we need to have a conversation using video call, so maybe you're not fit for the moment. Kalau itu terjadi, nggak apa-apa, berarti kamu untuk perusahaan ini nggak cocok. Kamu bisa dua hal. Satu, kamu bisa mempelajari bahasa Inggris yang percakapan, atau ya sudah cari perusahaan lain aja yang nggak perlu seperti ini. Karena banyak loh ya, selama saya kerja 11 tahun, itu perusahaan yang remote yang minta ngobrol dalam bahasa Inggris dalam hitungan jari 3 saya aja loh. Satu perusahaan Amerika, dia pernah minta ngobrol, perusahaan Australia satu minta ngobrol, ya kemudian yang Kanada ini 3 aja. Lain dari itu nggak butuh chatting-chatting, nggak butuh video call lah, terlalu repot. Mereka juga nggak terlalu suka lah, terlalu repot. Nah, jadi kamu hitungannya adalah peluangmu terbuka besar banget meskipun kamu nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Ya tapi nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali nggak mungkin lah ya. Pasti minimal kamu ngerti lah 60%. That's fine. Oke, harusnya itu nggak pernah boleh jadi halangan. Tapi misalnya benar-benar jadi halangan gimana? Misalnya kayak kok aku benar-benar pengen ke perusahaan yang dia itu eh akan gaji aku full time 160 jam per bulan, $15 jadi 40 juta. 30-40 juta. Gimana cara biar bahasa Inggrisku bagus? Pertama, kamu tidak wajib mempelajari grammar dengan ketat. Ini remote work, ini dunia nyata. Kamu nggak wajib mempelajari grammar secara ketat. Artinya kamu nggak wajib belajar TOEFL di IELTS misalnya. Nggak wajib kamu belajar seperti itu. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Ya karena dari pengalaman saya kerja remote dan mengamati teman-teman, itu kenapa dia? Itu bahasa Inggris mereka bahasa Inggris yang grammarnya juga rada-rada suck deh. Yaitu nggak bagus-bagus amat, malah hitungannya malah bagusan saya. Padahal mereka orang-orang hitungannya memang bukan native English speaker ya. Orang-orang Belarusia, Argentina, kemudian Spain, Spanyol, Rusia, apalagi Rusia ya. Rusia itu bahasa Inggrisnya susah banget dengerinnya. Logat mereka seperti orang males ngomong, padahal mereka lancar. Nah, jadi kalian teman-teman untuk seperti ini kalian nggak boleh langsung down, bahasa Inggrisku nggak bagus. Nah, solusinya apa? Kalau kamu sudah siap nanti mempertajam skill bahasa Inggrismu, maka di Remote Worker Indonesia, setiap kamu itu sudah dilengkapi dengan komunitas belajar bahasa Inggris percakapan. Sebentar. Ini kalau Discord ini lambat sekali awal-awal. Step 4 ya. Ya, nih. Right, ini weekly meeting kita. Weekly meeting kita itu bisa diakses oleh member yang starter, online, atau juga tentunya onsite. Setiap malam hari Rabu, ini jam 8, ini jam berapa ini? Hey everyone, we'll have our weekly meeting at this evening at 8 as usual, and here's the link to the Zoom. See you at 8. Jadi Mbak Marianti adalah instruktur kita dalam bahasa Inggris yang fokus ngebantu kalian confident dalam ngobrol bahasa Inggris setiap jam 8. Kok materinya apa? Materinya adalah datang aja, kemudian kamu akan diminta oleh memperkenalkan diri oleh Mbak Marianti, kemudian Mbak Marianti akan mengajukan pertanyaan. Bebas sih paling tentang movie, book, work, dan random. Oke, kemudian kamu
Mbak Manti ngajukan pertanyaan, atau Mbak Manti akan nunjuk satu orang dulu untuk bertanya. Kemudian yang bertanya ini akan menunjuk orang lain untuk menjawab. Kemudian setelah dijawab, orang yang menjawab ini akan menunjuk orang lain untuk menjawab pertanyaannya, dan demikian seterusnya sampai selesai. Biasanya hitungan saya mereka 2 jam. 2 jam setiap minggu. Pak Eko, aku nggak bisa. Datang aja. Salah ya nggak apa-apa. Nggak ada nilai juga kan. Ini nggak ada. Ini bukan tugas kuliah di mana kamu dinilai lulus. Nggak. Kamu agar confident. Bagi saya, di remote work, gramarmu itu 40%, tapi kamu confident, itu bagus banget. Itu fine aja. Kenapa? Sekali lagi, di remote work ke Indonesia, bahasa Inggrismu adalah dilatih untuk confident. Menariknya teman-teman ya, saat ini saya punya kenalan member yang sudah kerja remote full time ke perusahaan luar negeri, tapi bahasa Inggrisnya nggak confident. Dalam hal grammar memang nggak bagus, tapi percakapan confident. Akibatnya apa? Ya nggak masalah. Misalnya gini, saya bilang grammar yang nggak bagus, tapi confident bagus. Seperti ini. Misalnya gini, klien nanya, Jack, misalnya nama member yang grammar yang nggak bagus, tapi confident itu namanya Jack misalnya. Hey Jack, could you please report to us your progress? Hi Jack, tolong sampaikan progresmu. Jack ini dia nggak bagus grammar, tapi dia confident. Dia bilang seperti ini. Bentar, saya mencari kata-kata yang salah, agak sulit nih. Hi, tomorrow I'm work with Node.js. Kamu tahu nggak salahnya? Nggak ada I'm work with Node.js. Aku bekerja untuk Node.js, itu nggak ada. Tapi ngerti lah. Oh kamu belajar Node.js kemarin. Itu nggak apa-apa. Yang benar adalah yesterday I have been working with Node.js. Itu grammar benar. Aku sudah bekerjakan Node.js. Atau I had work for Node.js task. Aku sudah menyelesaikan kerja Node.js. Itu past tense ketiga kalau nggak salah. Saya juga nggak butuh, sudah lewat-lewat aja sih. Sedang saya pakai aja. Untuk nama gramarnya apa itu nggak penting. Nah, seperti itu fine. Jangan pikir kamu harus ke IELTS, ke kampus Inggris, nggak penting. Ikutin aja belajar bahasa Inggris dengan Mbak Marianti tiap hari Rabu jam 8, itu sudah lebih dari cukup. Right? Oke? Kalau sudah, panjang lebar ya. Semoga bisa di teman-teman. Terima kasih.